Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi dari Kediri. Awalnya mobil saya ini banyak kotoran tikus. Setelah saya ke Dini Auto Detailing, semuanya beres. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total Chevrolet Spark. Kali ini mobilnya berbeda. Mobilnya kecil, ringkas, dan juga dipenuhi oleh jamur baret halus yang ada di seluruh bagian bodi mobil. Kemudian ini adalah kondisi mesinnya. Terlihat di sela-sela mesin juga ada kotoran tikus. Pastinya mobil ini juga ada masalah pada tikus juga, jadi sudah dimasuki oleh tikus. Jadi nanti akan kita bersihkan secara maksimal untuk mesinnya, dan juga kita cek bagian dalam dari saluran AC dan kabin mobilnya. Seperti inilah kondisi mesinnya. Jadi mesinnya juga kotor, banyak sekali kotoran tikus dan juga kerak-kerak yang ada di ruang mesin. Kemudian ini adalah kondisi pada eksteriornya. Jadi bodi mobilnya juga dipenuhi oleh jamur swear mark. Jadi bodinya terlihat kurang glossy dan juga kusam dan juga buram. Pantulan yang diberikan pada bodi mobil kurang keluar, jadi nanti akan kita kinclongkan. Kemudian ini adalah interiornya. Terlihat kotoran yang ada di bawah jok, juga ada kotoran-kotoran dan juga sisa makanan. Dan nanti akan kita bersihkan agar tidak mengundang serangga atau kecoa pada bawah lantai dasar. Setelah kita cek seluruh bodinya, sekarang kita naikkan ke hidrolis. Kemudian ini kita lepas semua rodanya. Untuk proses pelepasan ini pun juga tidak sembarangan. Jadi rodanya nanti akan kita urutkan, kita tata agar tidak tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi nanti mobilnya tidak perlu untuk balancing lagi. Jadi sudah kita kembalikan seperti semula, seperti awalnya. Kemudian terlihat kotoran dan kerak-kerak noda aspal yang ada di velg juga banyak sekali. Nanti akan kita bersihkan semuanya. Kemudian setelah kita lepas rodanya, kita naikkan hidrolisnya, kita naikkan mobilnya. Terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak pada seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil. Kotor sekali kotoran ini. Jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan dia bisa menimbulkan karat atau menimbulkan korosi pada kolong dan kaki-kaki mobil. Jadi harus kita jaga untuk kebersihan kolong dan kaki-kaki mobil kita.
Selanjutnya langsung saja kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Kita semprot menyeluruh dan juga secara detail mulai dari spakbor, per, kaki-kaki dan juga kalipernya. Jadi kita bersihkan semuanya. Pembersihan kaki-kaki ini harus dilakukan dengan teliti karena banyak sekali salah-salah atau detail-detail yang harus kita perhatikan. Setelah kita high pressure cleaner, sekarang kita detailing. Pasti orang bertanya-tanya, kenapa di bawahnya ini kok dibersihkan, padahal kan pasti kotor lagi. Karena kalau nggak dibersihkan nanti malah jadi apa? Kerak. Nah, ini kerannya bisa hilang. Kan ya lumayan. Kenapa kau bersihinnya pakai sikat gigi, Mas? Ya, lebih styling, Mas. Kadang pakai sikat besar kan lebih cepet, Mas. Natap-natap kan. Oh iya ya. Bisa. Kemudian kita bersihkan, kita detailing semuanya hingga benar-benar detail. Jadi kita bersihkan menggunakan kuas dan juga chemical khusus yang khusus untuk merontokkan kerak-kerak dan juga kotoran yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Lanjut, next, ini adalah proses pembersihan pada velg. Jadi velgnya juga kita bersihkan. Terlihat perbedaannya dari yang tadi, velgnya lebih kinclong dan bersih lagi seperti baru. Untuk pembersihan velg ini juga kita lakukan berulang-ulang untuk membersihkan kerak-kerak yang masih tersisa. Jadi kita bersihkan hingga ke sela-sela yang paling sempit. Kita bersihkan sampai yang paling dalam. Kemudian next, ini adalah proses engine detailing. Apain, Mas? Membersihkan mesin, Mas, supaya mesinnya ini terhindar dari tikus, soalnya banyak sekali tikusnya, Mas. Burung cendrawasih, burung kasuari. Kalau mesinnya bersih, tikusnya lari. Masa, Mas? Oh, nanti dipantun, Mas. Kemudian next, setelah selesai di undercarriage detailing, lanjut kita ke proses pembongkaran interior. Jadi interior yang tadinya kotor sekali, sekarang kita bongkar, kita lepas semuanya dari jok, karpet dasar, dan semua trimnya. Proses pembongkaran ini harus dilakukan dengan teliti dan juga hati-hati agar tidak ada baut atau kancing yang dol atau kurang pas. Jadi harus kita lepas dengan hati-hati.
Lanjut, ini adalah proses pembersihan pada karpet dasar. Terlihat karpet dasarnya mengeluarkan air yang warnanya cukup pekat, jadi banyak sekali kotoran yang keluar. Setelah selesai kita high pressure cleaner untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam serat-seratnya, kita sampo, kita sikat hingga benar-benar bersih dan juga wangi lagi. Selanjutnya, setelah kita cuci karpet dasarnya, nanti akan kita jemur di bawah terik sinar matahari langsung hingga benar-benar kering agar hasilnya kering merata dan juga maksimal. Kemudian ini adalah proses pembersihan jok. Untuk joknya kita bersihkan menggunakan uap panas dan juga Spon Magic All Purpose Cleaner dari Maguire Detailer untuk membersihkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di sela-sela dan permukaan kulit jok. All Purpose Cleaner dari Kemudian ini adalah proses pembersihan trim-trimnya. Jadi untuk trimnya juga kita uap, kita Spon Magic, kita dressing agar bersih dan juga seperti baru lagi. Ini adalah pembersihan plafon. Jadi plafonnya kita bersihkan menggunakan tornador. Setelah kita tornador, ternyata kotorannya masih tertinggal dan juga sulit untuk dibersihkan, terlalu parah, jadi harus kita turunkan dengan sangat hati-hati karena untuk plafon ini rawan patah. Jadi jangan sampai plafonnya patah, kita harus keluarkan dengan hati-hati. Pembersihannya sendiri, plafon ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 30 bar sampai 50 bar saja untuk mengeluarkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di plafon. Dan setelah kita high pressure cleaner, kita bersihkan lagi menggunakan tornador. Pembersihan ini kita lakukan berulang kali agar hasilnya maksimal. Next, ini adalah proses pembersihan lantai dasar. Jadi setelah selesai lantai plafonnya kita bersihkan, sekarang kita bersihkan lantai dasarnya menggunakan sampo dan juga vacuum cleaner. Selanjutnya, setelah kita bersihkan lantai dasarnya, sekarang kita bersihkan seluruh bagian interiornya menggunakan uap panas agar selain membersihkan kotoran yang ada di sela-sela, juga dapat mengangkat atau membunuh bakteri yang ada di seluruh bagian interior mobil.
Jogja, Kota Serengat. Kleru. Kota Jogja, Kota Serengat. Itu kota. Tempat bersantai. Aku malah kleru loh, Hir. A few moments later. Kota Jogja, Kota Serengat. Itu kota tempat bersantai. Bikin kerja tambah semangat. Kalau kita jadi ke pantai. Lanjut, setelah kita bersihkan seluruh bagian jok, karpet dasar dan juga plafonnya, sekarang kita ke pemasangannya. Jadi plafon yang tadinya sudah kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi, kita kembalikan seperti semula. Setelah itu kita pasang jok dan karpet dasarnya. Untuk pemasangan plafon ini juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga teliti agar tidak ada bagian klip-klip atau bagian yang terlewat dan juga pengkabelan atau elektrik pada lampunya. Jadi harus kita pasang dengan detail dan juga teliti. Pangen mas. Mungkin belum macet. Setelah selesai terpasang plafonnya, sekarang kita pasang karpet dasarnya. Karpet dasar yang sudah kita cuci hingga benar-benar bersih dan juga sudah benar-benar kering agar tidak bau lagi, sekarang kita pasang. Burung cendrawasih, burung apa ya? Kasuari. Gak terus. Kayak punya terus. Wah, balik ini nih. Burung cendrawasih, burung kasuari. Terus Gede ya kan? burung cendrawasih, burung kasuari. Masuk. Mobilnya bersih, tikus pun lari. Teman kita ya suka bercanda agar tidak stres pada saat mengerjakan mobil. Jadi diselingi oleh canda tawa pada saat mengerjakan. Dan setelah kita pasang juga karpet dasarnya hingga benar-benar rapi kembali seperti semula, sekarang kita pasang trim-trimnya. Kemudian next, setelah selesai kita pembersihan interior, sekarang kita lanjut ke 3 step polishing. Yang pertama step pertama yaitu proses compounding. Step compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur baret halus swir mark yang ada pada cat bodi mobil, sehingga mobilnya kembali bersih, halus dan juga kinclong lagi. Baret dan juga jamur yang ada pada cat bodi mobil itulah yang membuat tampilan cat bodi mobil terlihat kusam dan juga buram. Jadi kita bersihkan, kita kompon untuk menghilangkan hal-hal itu. Untuk proses compounding ini kita bisa lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dan juga mendapatkan hasil polesan yang benar-benar matang, tergantung dari kondisi parah atau tidaknya cat bodi mobil. Untuk spark ini kita lakukan 2 kali saja karena sudah mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal sesuai dengan yang kita targetkan. Kemudian kita poles kacanya untuk menghilangkan jamur yang ada di kaca mobil. Kemudian next, ini adalah proses step kedua yaitu polishing.
Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menyempurnakan polesan sebelumnya. Jadi polishing ini menghilangkan cacat minor atau baret halus yang masih tersisa akibat proses compounding tadi. Jadi akan lebih menyempurnakan, lebih menghaluskan sekaligus memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Lanjut, setelah selesai kita ke 3-step polishing, sekarang kita lanjut ke proses decontamination. Yang pertama, sebelum kita decontamination, kita bersihkan dulu untuk seat beltnya. Kita bersihkan dari daki dan juga kotoran noda tangan agar bersih dan juga nyaman saat digunakan. Lanjut kita ke proses decontamination. Proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau oksidasi zat-zat ampas akibat sisa proses pemolesan tadi. Jadi selain membersihkan hasil debu dari polesan kita tadi, juga dapat mengoreksi apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Kemudian lanjut ke kita keringkan mobilnya. Untuk pengeringannya pun juga kita keringkan menggunakan microfiber towel dan juga angin atau blower agar mengeluarkan air yang ada di sela-sela bodi mobil. Jadi kita semprot menggunakan angin agar benar-benar kering. Kemudian ini adalah proses engine dressing. Jadi mesin yang sudah kita bersihkan, kita detailing, kita hilangkan bau dari kotoran tikusnya, sekarang kita dressing. Proses dressing ini bertujuan untuk membersihkan seluruh bagian mesin dari kotoran atau sisa debu yang masih tersisa, jadi agar mesinnya terlihat seperti baru lagi. Kemudian kita lanjut ke proses glass coating. Proses glass coating ini bertujuan untuk memberikan proteksi pada kaca mobil sehingga mendapatkan efek hidrofobik, sehingga lebih meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil. Lanjut kita ke proses step ketiga, yaitu protection pada bodi mobil. Untuk proteksi ini kita menggunakan SIPR dari nano ceramic untuk memberikan efek hidrofobik dan juga memberikan efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobil. Untuk protection ini dia dapat bertahan 6 sampai 8 bulan agar lebih tahan lama dan juga hasilnya kinclong terus. Untuk proses pengaplikasian protection ini juga cukup mudah. Kita tinggal semprot dan juga kita lap secara merata hingga benar-benar kering.
Kemudian next, ini adalah hasil finishnya. Jadi setelah melewati proses yang sangat panjang tadi, dan sebenarnya hasilnya mobil kembali kinclong lagi, luar dalam, dan seperti baru lagi. Ini adalah proses fogging AC. Jadi fogging ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan juga memberikan kesegaran pada kabin mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji dari Kediri. Awalnya mobil saya ini banyak kotoran tikus. Setelah saya ke Dini Auto Detailing, semuanya beres. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Adi yang sudah datang jauh-jauh ke workshop kami untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.